Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chingun. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 04477916. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video mengenai tugas praktikum dari tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode matkulnya MSCM 4203. Jadi kita langsung saja menuju ke soal untuk membahas tugas praktikum yang ketiga ini. Jadi di sini ada soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Nah, jadi pada setiap gajinya itu setiap gaji golongan disimpan pada array gaji. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika diinput golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Nah, kemudian ada buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jadi ini jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Kemudian karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan lembur 3 jam itu 34% dari gaji pokok. Kalau 4 jam itu 36% dari gaji pokok. Dan lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Jadi kita ini disuruh membuat inputan pada program golongan dan jam lembur. Kemudian output hasil atau tampilan kepada layar jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Jadi pada soal kali ini itu sebenarnya sama ya teman-teman dengan soal tugas 1 dan tugas kedua. Hanya yang membedakan adalah pada saat tugas pertama kita hanya disuruh menjelaskan dari yang kita buat suatu grafik ya teman-teman. Nah, kemudian kalau pada tugas kedua ini kita akan disuruh membuat program dengan menggunakan operator if. Nah, dengan metode operator pertamanya juga. Kalau kemudian pada saat kali ini kita disuruh membuat suatu program sederhana dengan operator if dan array. Jadi ada tambahannya yaitu suatu array. Pertama-tama saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu array ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama atau data-data yang disusun secara linear di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Indeks dalam array menyatakan elemen yang disimpan dan panjang atau length menyatakan total elemen yang tersimpan. Jadi seperti contohnya di sini ada suatu data array yang memiliki kelompok ada 5 data atau 5 bagian yang selalu dibilang itu ini adalah array yang array itu selalu dimulai dari 0 teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kita langsung saja ya teman-teman ya untuk membuat suatu programnya ini. Untuk gaji karyawan pertama-tama kita untuk masuk ke dalam pemrograman ini kita menggunakan NetBeans. Kalau saya ini menggunakan aplikasi NetBeans ya teman-teman. Tugas 3 algoritma dan pemrograman. Pertama-tama pertama-tama ini kita menginput, kita harus input ya teman-teman. Seperti yang kita tahu kan kalau pada tugas pertama tugas kedua ini merupakan ada hasil output dan harus ada inputan pada program, yaitu golongan dan jam lembur. Jadi ya kita ibarat kata itu melakukan suatu program yang dapat berinteraksi sehingga kita tetap
menggunakan import Java scanner, kan? Fungsinya sudah seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, sebelumnya. Di sini saya juga menggunakan decimal format jadi untuk hasil program yang saya buat itu nanti keluarnya bisa dalam bentuk rupiah ya teman-teman. Itu gunanya decimal format. Kita langsung saja selalu awali ini. Oke, pertama-tama itu scanner input dan scanner. Jadi hasil dari scanner input akan dimasukkan ke dalam data scanner. Standar oke, nanti kalau bingung siapa setelah ini pertama-tama kita akan memasukkan input golongan yang ada. Golongan itu yang tadi ya teman-teman. Jadi inputannya itu ada golongan dan jam lembur. Oke, pertama-tama kita saya bikin tabel ya teman-teman. Tadi itu soalnya adalah jumlah penghasilan. Oke, tentang jumlah penghasilan gaji karyawan. Kita pastinya teman-teman. Kemudian kita masuk lagi sistem dimana kita masukkan golongan anda dari hasil dan golongan anda masukkan golongan atau apa teman-teman kita aja terus kemudian hasil yang dibaca itu adalah menggunakan string karena nanti pilihannya kan cuma ada A, B atau C, jadi kita pakai string aja ya teman-teman. Setelah itu kita masukin tadi jam lembur, jam lembur atau waktu lembur ya. Sistem berapa lama waktu lembur dalam jam kita bikin dia pakai double karena saya menggunakan double itu karena itu ya teman-teman, seperti pada video sebelumnya pada tugas 2 algoritma saya sudah menjelaskan kenapa kita menggunakan double karena untuk mempermudah ya teman-teman, karena siapa tahu ada kesalahan inputan yang misalkan contohnya dia menggunakan titik, nah takutnya sistem akan langsung error. Jadi kalau kita pakai double, kalau kita pakai integer kan dia pasti langsung error dan tidak dibaca. Jadi kita pakai double aja untuk supaya kalau misalnya ada inputan ke sistem dia tidak langsung error, jadi dapat terbaca. Setelah ini jam lembur input double, dan kita masuk ke gaji pokok ya teman-teman, dimana kita harus membuat array dimana kita membagi golongan dari fungsi itu membuat array. Pertama-tama kita menggunakan
saja gaji sama dengan yang pertama 5 juta, yang kedua itu 6.500.000, yang ketiga 9.500.000. Yaitu gaji pokok dengan 0 ke kemudian ini golongan A, array pertama 0, array kedua. Jadi data ini ada 3, jumlah array itu ada 3 dalam satu kelompok. Kita membuat kelompok, dimana kalau kita ingin membuat suatu pengurusan array pada bahasa Java itu biasa menggunakan ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat dua kelompok atau seperti kayak ibarat katanya seperti matriks ya teman-teman ya, misalkan ABC terus di bawahnya ada DEF gitu, kita bisa menggunakan ditambahkan array seperti ini, dan juga biasa bisa sampai 3 ya teman-teman gitu. Jadi hampir seperti matriks pada pembacaan array. Kemudian kita masuk ke perhitungannya gaji pokok ya teman-teman. Perhitungan golongan ke gaji. Jadi kita bagi, masukkan dari array ke dalam gaji itu teman-teman. Dari inputan untuk membaca apakah dia itu pada array keberapa. Contohnya, dan kita ini menggunakan if ya teman-teman. Masih menggunakan if, dimana golongan equals golongan itu berarti jika golongan yang dimasukkan inputan itu adalah gaji pokoknya sama dengan tadi kita bikin gaji gaji yang ke 0 atau array yang pertama itu dianggapnya array 0 atau 0. Kasih golongan equals ignore case ini untuk membantu kita supaya misalkan kita pada inputan nanti mengetiknya dengan huruf besar atau huruf kecil itu jadi tidak mempengaruhi ya teman-teman. Ini saya sedikit menjelaskan sekali lagi. Ini yang pertama, kemudian kasih lagi golongan jadi pokoknya sama dengan gaji ke 3. Jadi sebenarnya ini gaji ke kolom 3, cuman saya selalu kalau array itu dibaca selalu dari 0, 1, 2 kan. Jadi seperti ini, maka selain itu jika A maka gaji A, gaji 0, maka B gaji 1, jika C gaji 2. Selain itu maka kita buat sistem ini untuk memberikan golongan yang dimasukkan tidak atau tidak ada itu. Yang sistem exit status untuk keluar. Kemudian kita masuk ke perhitungan dari lemburan.
sama seperti gaji, kita awali dengan lemburan. Jadi inputannya kita angkat dan lembur. Kita anggap pakai lemburan, teman-teman. Oke, ini untuk data persentase lemburannya itu 30%, 32%, 34%, 36%, 38%. Jadi datanya kita buat 30, 32, 34, 36, dan 38. Oke, berapa? Dan gaji lembur, nah, itu kan gaji pokok, kemudian kita hitungannya gaji lembur ya teman-teman. Ibarat kata bonusan lemburan kita berapa gitu. Gaji lemburnya tadi kan 30, 32, 34, 36, 38. Itu 32, 34, 38. Oke, kita masuk lagi di jam lembur. Nah, ini jam lembur dari yang inputan ya teman-teman. Lembur 91, maka gaji lemburnya itu sama dengan lemburan yang hari pertama kita bagi 100 ya teman-teman, karena ini lemburannya persenan ya teman-teman. Persenan. Soalnya kalau kita langsung masukin di sini 0,3 sebenarnya bisa, cuma kita berarti tidak bisa menggunakan integer, melainkan kita menggunakan seperti yang tadi teman-teman, double untuk membantu. Ini ada satu lagi yang bisa kita gunakan selain double, tapi tahu saya dia itu kurang memuat datanya kurang besar, karena ini perhitungan, jadi kita pakai double aja. Kemudian hasil 92 1 dibagi 100 kali 7 pasti bersama dengan jadi ini sebenarnya juga kalau menggunakan array itu sebenarnya mempermudah ya teman-teman sistem kita. Misalkan contohnya ada perubahan dari perusahaan tersebut untuk mengubah rate atau persenan dari lemburannya, jadi dia cuma tinggal ubah di sini aja gitu, dia nggak usah ubah lagi atau dicari satu-satu. Misalkan kan banyak ya teman-teman, misalkan persenannya dari per 30 menit per 1 jam kalau perusahaan itu mungkin ya teman-teman. Jadi menggunakan array itu lebih mempermudah kita juga. Lemburannya 1, 2, 3, hasil dan ini besar sama dengan jam kita, betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, mohon maaf. Mohon maaf ya. Tadi ini kan ada sebenarnya ada 5 data array yang mana terus sampai 4, 1, 2, 3, 4 tentang itu ini kan dihitungnya ini ya teman-teman, 30% dari gaji pokok, makanya kita harus kalikan dengan gaji pokok ya teman-teman. Oke, nah, selain itu maka
buat sistem dot update ini sudah waktu lemburan yang Anda masukkan. Tapi kan soalnya kalau ini kan kurang dari 1 jam. Ini ya teman-teman, untuk berjaga-jaga dikarenakan seperti yang kita ketahui, soalnya di sini kan lebih besar sama dengan 5. Udah otomatis kita input angka 6, 7, 8, 9, 10, maka atau seterusnya itu pasti mungkin akan masuknya ke sini ya teman-teman. Pokoknya di atas sama dengan 5 gitu. Nah, terus ke kalau di sini itu pasti dibaca, berarti yang selain ini kan berarti di bawah 1 jam ini ya teman-teman, di bawah angka 1 seperti yang tadi saya bilang. Makanya saya sengaja menggunakan double, siapa tahu mungkin kan ini pertanyaannya dari waktu jam, mungkin ada yang masukkan 0,3 karena dihitungannya kan berarti 30 menit gitu ya teman-teman. Kalau 1 kan 1 jam, jadi setengahnya 0,5 1/2 gitu, 0,5. Sehingga karena itu saya membuat pilihan untuk ya teman-teman. Laptop 3 menit. Mohon maaf, nanti akan saya edit untuk videonya teman-teman. Ini kita tutup di sini. Saya ini sudah. Kemudian setelah ini kita sudah buat untuk golongan gaji lemburan, kemudian kita cuma tinggal buat hasil perhitungan ya teman-teman. Hasil perhitungan lemburan dan dari gaji tadi, kemudian untuk itu jumlah penghasilan teman-teman, dimana gaji golongan plus gaji lembur, data jumlah penghasilan plus dengan gaji pokok tambah gaji lembur ya. Gaji pokok ini, gaji lembur yang ini, kemudian jumlah ini untuk seperti tugas 1 dan tugas 2 saya membuat ini untuk memudahkan nanti pada saat hasil itu, jadi cuma tidak pada saat hasil output itu nggak cuma jumlah penghasilan teman-teman, supaya kita tahu berapa sih lemburan kita totalnya. Kalau udah termasuk di dalam gaji kan kadang karyawan juga bingung teman-teman. Dan ini kita masuk ke dalam formatnya dulu ya teman-teman, dimana format rupiah yang diperlukan itu ini oke.
Nah, ini jadi ini kita menggunakan format string itu untuk memunculkan nanti hasil dari pekerjaan kita semua ya teman-teman. Jadi hasil outputnya kita buat hasil penghasilan. Jadi kita membuat string itu karena supaya dia menyatukan dari yang ini ke dalam bentuk format rupiahnya. Format rupiah buat format dalam kurung penghasilan dan hasil lemburan dan format rupiah format lemburan. Kemudian setelah ini manual dengan ada beberapa gangguan sehingga ini untuk hasil outputnya ini jumlah lemburan, pertama-tama jumlah lemburan dulu ya teman-teman, plus tadi hasil lemburan yang ini kemudian jumlah penghasilan tambah penghasilan hasil lemburan ya. Kita kasih penutup sedikit ini dan selamat bekerja. Sudah selesai teman-teman untuk kelas dan kita cek dulu ini kelas isinya format format rupiah. Saya ulang teman-teman, format ini tidak ada ini teman-teman. Salah teks. Oke, seperti ini sudah. Kemudian setelah ini kita run. Perhitungan jumlah penghasilan gaji karyawan. Nah, saya menggunakan huruf kecil teman-teman. Coba kita awali dulu. Misalkan tadi saya dalam jam 0,5, berarti kan setengah jam. Waktu lemburan yang Anda masukkan kurang dari 1 jam. Kita
Kita coba lagi apabila saya menggunakan coba 20 B. Masukkan berapa lama untuk lembu? 2 jam. Jumlah lemburan dengan 0. Ini gaji kita sebentar. Dia tidak membaca dari waktu lemburan. Sebentar. Gaji lembu. Dia biasanya adalah memberikan membaca. Tentang gaji lembu di gaji pokok dengan cara keputusan seperti ini. Operatornya kenapa tidak bisa membaca ini? Dan lembu dengan satu tidak bisa. Tidak lembu tidak tempat dan keputusan. Baik, 591 bagi lembu. Oh, dia kalau pakai laba tidak bisa. Kita coba kalau kita tambah. Oh, berarti kita tidak bisa pakai bagi ya teman. Kita sebentar. Tidak bisa. Tidak lembu tidak tempat dan keputusan. Baik, 591 bagi lembu. Oh, dia kalau pakai laba tidak bisa. Kita coba kalau kita tambah. Oh, berarti kita tidak bisa pakai bagi ya teman. Kita sebentar. Itu tempat ini. Itu tempat ini.
Mohon maaf teman-teman, ternyata tadi ada kesalahan yang seharusnya itu ternyata kita harusnya meletakkan lagi 1000 lagi 100 ini tidak bisa kita letakkan di depan kali ya teman-teman. Kita coba. Ya, jadi sekian ya teman-teman, untuk pemrograman dari tugas saya ini. Saya sedikit mengalami kesalahan tadi pada saat pemrograman saya, di mana jadi untuk perhitungan dari data arraynya itu tidak bisa terbaca ketika saya menggunakan data array. Saya bagi dulu dengan 100, kemudian saya kali dengan logik data array tidak terbaca teman-teman. Nah, tapi dengan saya balik, akhirnya program sederhana yang saya buat ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang saya inginkan. Dan saya sudah melakukan pembuktian, di mana sebagai contoh tadi saya mengambil golongan D, di mana dengan gaji 6.500.000 dengan waktu lemburnya itu 5 jam, dan hasil jurnal lembur itu 2.470.000. Jadi saya sudah hitung dan ditambah lagi 6.500.000, dengan penghasilan itu 18.70.000 ya teman-teman. Pembuktiannya sudah sesuai,
Mungkin itu saja dari pekerjaan saya kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat beberapa kesalahan, dan juga video yang akan saya edit ini. Untuk akhir penutup, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video pengerjaan saya kali ini. Jika ingin memberikan informasi tambahan atau komentar, boleh minta tolong ditambahkan untuk bimbingan saya ke depannya untuk lebih baik lagi. Segitu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.